dapat keberkahan ilmu. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulilladzi anzala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Ruang Baik, Pak Hendra dan teman-teman seluruh jajaran Ruang Baik, pengurus Ruang Baik dan semua donatur, para muakif, para muzaki, teman-teman yang mensupport kegiatan dakwah Ruang Baik dan seluruh yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar, diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita tahun ini berkesan, menambah spirit ruhiyah kita dan keluar nanti Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik. Karena percuma kalau kita masuk Ramadan dan kita nggak dapat apa-apa. Kata Rasulullah SAW, Buddan lima adroka Ramadan falam yugfarlah. Ya, celakalah orang yang masuk Ramadan terus keluar lagi tapi dia nggak diampuni dosanya. Kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju wal atas, betapa banyak orang puasa kata Rasul yang nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Semoga kita nggak termasuk golongan itu. Maka yuk sama-sama kita maksimalkan Ramadan kita. Salah satu di antaranya adalah dengan cara talabul ilmi. Teman-teman semua ngaji ya istilahnya. Ngaji itu walaupun kita ada di majlis taklim online sekarang, al-Zoomiyah saya menyebutnya ya. Al-Zumiyah, pengajian Al-Zumiyah ini, tapi insya Allah eh, tidak mengurangi kebersamaan kita, walaupun lebih enak sebenarnya sih offline ya. Kalau Al-Zumiyah itu, tadi kenapa di awal saya minta teman-teman nampakkan mukanya, menampakkan kameranya, supaya saya bisa ngeliat bahwa Anda juga serius gitu ya. Kalau ngaji offline kan saya enak nih, ya bisa ngelihat menatap wajah Anda langsung. Kalau ngaji online, saya di sini serius, sudah pakai baju rapih ya, pakai baju koko, pakai kopiah, tapi Anda semua mungkin sedang bebaring di tempat tidur atau emak-emak pakai daster gitu kan, kan kurang adab begitu ya, kurang adab. Bukan saya tidak mau dihormati, bukan, tapi salah satu kunci keberkahan ilmu kalau kata guru saya ya itu adalah kita serius dalam menerima ilmu yang disampaikan guru-guru kita. Semoga ilmunya menjadi barokah. Maka salah satu syarat saya kalau mau ngaji online seperti ini adalah yuk serius. Kalau ada catatannya silakan disiapkan. Minimal Anda duduk rapih di depan layar Zoom Anda, bisa di handphone, di laptop dan sebagainya. Dan tolong jangan bergerak untuk keluar kecuali minta izin. Sama seperti kita di majelis ilmu. Kalau kita mau keluar, kita acungkan jari, Ustadz izin mau ke toilet dulu sebagai silahkan. Itu bentuk adab kita agar ilmu kita masuk. Ya, agar ilmu kita menjadi barokah, agar yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi jihad. Karena kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa orang keluar ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi. Tadi ada yang chatting, saya di jalan Ustaz, nggak apa-apa yang di jalan, terima kasih, hati-hati nyetirnya. Ya, konsentrasi jangan ngeliatin wajah saya. Cukup dengarkan wajah, dengarkan suaranya saja. Khawatir ngeliat wajah saya, entah Anda nabrak gitu ya. Baik teman-teman semua, terima kasih hari ini. Temanya, Masya Allah ya, relate ya. Sebentar lagi, nggak kerasa teman-teman sudah hari keberapa Hari sekarang keberapa ini? sebelum? Hari ke Hari ke 11. 12 ya, 12 13 ya? ya. 13. Eh, he- Suaranya, Suaranya, maaf, maaf, suara saya 11. kenapa suara saya double ya? kenapa double ya? Halo, halo. Aduh, aduh. Double ya Double kedengarannya? ya, kedengaran? Halo? Halo? Iya, terdengar coba. Double ya? Terdengar double ya? Ada double voice nggak di sana? Aman ya? Sekarang sudah aman. Siap, aman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah salah satu gangguan teknis kalau kita ngaji online. Kadang sinyal jelek, kadang ada double voice, kadang ada emak-emak yang lupa matiin mic-nya. Ya, ya begitu ya. Jadi dimati saja. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sebentar lagi akan kita masuki. Ya, seminggu lagi mungkin kita akan memasuki di 10 hari terakhir Ramadan. Kita akan bahas tentang tafsir surah Al-Qadar. Teman-teman semua pasti hafal ini ayat ayat sejuta umat ya. Bahkan kalau di tarawehnya di kalangan Nahdiyin itu 16 malam 15 malam terakhir itu
membaca surah Inna Anzal setiap rakaatnya. Ya, kita mengenal dengan nama surat Inna Anzal ya, Al-Qadar. Surat ke-97 ada 5 ayat yang spesial fokus membahas tentang Lailatul Qadar. Malam yang lebih utama dibanding 1.000 bulan. Ini temanya tentang tafsir. Teman-teman semua kalau bahas tafsir ini banyak kan panitia tidak menyampaikan kepada saya, Ustaz pakai tafsir ini. Nah, saya jadi bingung ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, nanti ada tafsir juga Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain dan sebagainya. Tapi kita ambil yang jumhur saja ya, yang umum saja. Biasanya teman-teman para ustadz tuh mengambil tafsirnya yang paling sering dipakai itu Ibnu Katsir. Ya, nanti kita akan coba gali di tafsir lain dan saya lihat di beberapa tafsir pun tidak ada perbedaan signifikan tentang tentang surah ini. Teman-teman semua pasti hafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Al-Qadar. Nah, teman-teman semua, masalah menurunkan Quran. Kalau Ibnu Katsir bilang bahwa ayat ini menunjukkan Al-Quran pertama kali diturunkan dari langit ya, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia, mawaqi'in nujum gitu ya. Ya, itu pada malam Lailatul Qadar yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, 23 tahun kita kita bulatkan. Itu pendapat Ibnu Katsir. Walaupun teman-teman semua ada 3 pendapat yang bisa teman-teman saksikan di beberapa literasi bahwa proses turunnya Quran itu ada 3 macam. Ada 3 pendapat ya. Tapi tadi saya ambil yang jumhur ya. Pendapat pertama itu Quran diturunkan sekaligus di bulan Ramadan. Ya, ada di surah nomor 2 ya, 185 setelah 183, 184, 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, jadi pendapat pertama ulama menyatakan bahwa Quran turun di bulan Ramadan. Ya. Lalu yang kedua, Quran diturunkan secara berangsur-angsur bertahap selama bulan Ramadan sepanjang Nabi hidup. Artinya, Quran diturunkan sepanjang Nabi hidup setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah di usia 40 sampai beliau wafat di usia 63 tahun, itu diturunkan secara bertahap ya berdasarkan surah nomor 17 Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, dan Al-Qur'an kami turunkan bertahap agar kamu membacanya berlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkan perbagian per chapter gitu ya istilahnya ya. Yang paling umum pendapat yang sering dinukil para ulama bahwa yang tadi saya sebutkan di awal diturunkan secara langsung pada malam Lailatul Qadar ya dari Lauhil Mahfuz ya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Baitul Izzah kita mengenal dengan sebutan langit dunia sama dunia gitu ya. Fi mawaqi'in nujum gitu antum kalau tahu di surah Al-Waqiah ya, diturunkan bertahap kepada Rasulullah secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi ketika Rasul sedang berdakwah ya. Sedangkan Rasul sedang menghadapi sebuah masalah maka turun ayat Quran. Ya, ini yang paling masyhur pendapat teman-teman semua ya. Apapun itu kita nggak perlu memperdebatkan terutama kapan Ustadz turunnya. Apakah benar malam 17 atau di malam-malam ganjil 10 malam terakhir dan sebagainya. Wallahu alam. Ya, tidak perlu mendebatkan kapan turunnya Quran. Walaupun secara umum di Indonesia setiap malam 17 diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Ya, walaupun itu pun menjadi ikhtilaf. Kita tidak usah memusingkan masalah itu, yang harus kita fokuskan adalah ini malam turunnya Quran. Ini bulan turunnya Quran. Maka ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin supaya eh, kita jangan melewati malam ini. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ayat keduanya dan tahukah kamu apakah malam qadar itu ya. Ayat ini menunjukkan ya Allah bertanya, sifatnya retoris ya. Kadang Allah itu kalau eh, membuat firman Quran itu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu kita jawab gitu ya. Nanya sendiri, jawab sendiri, retoris ya. Apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, yaitu malam Qadar yang lebih baik dibanding 1.000 bulan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa beribadah pada malam ini lebih utama, lebih baik dibanding beribadah selama 1.000 bulan.
selama 83 tahun 4 bulan. Teman-teman semua gini ngitungnya ya. Kalau teman-teman masih menganggap malam ini malam yang biasa aja begitu, ini saya kasih tahu ya. Ya, kalau antum dapat rezeki nih, kalau kita insya Allah ya dapat rezeki ketemu dengan Lailatul Qadar, dan antum pas beribadah di malam itu, pas sholat lah ya, pas sholat di malam itu, sholatnya khusyuk, benar ya, sholatnya sholat yang baik, maka antum dinilai seperti melakukan sholat selama 83 tahun 4 bulan. Ya, selama 1.000 bulan. Kalau pas bener ya. Kalau pas antum baca Quran, bacaan dengan baik, dengan serius ya, antum seperti membaca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Teman-teman, sholat 83 tahun, bahkan usia kita pun belum tentu sampai ya. Ya, usia kita belum tentu sampai 83. Jarang ya orang 83 di Indonesia umat Rasulullah itu kan average umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Baginda Rasul umurnya 63 ya. Di sini ada jamaah nggak yang mau dekat-dekat 63 ya? Ya, 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap besok kalau begitu ya. Ya, kalau mau nyunah ikut Rasul 63 ya teman-teman. Ya, umur umat Nabi itu nggak panjang, 60 sampai 70 aja. Kebanyakan rata-rata ya. Kalau sampai 70 lebih, apalagi sampai 80 itu sudah bonusnya banyak. Tapi sayang kita banyak menyaksikan sudah umur tua itu sudah nggak bisa ibadah karena sudah ada keterbatasan kan, terbatas fisiknya, terbatas ingatannya. Ya, orang-orang tua kalau kita di masjid melihat kalau sholat kita kan berdiri ya yang masih muda-muda gitu ya. Mereka pakai kursi, bersandar segala macam. Mau ke masjid pun bawa tongkat, bungkuk-bungkuk. Sedih kadang-kadang saya melihat, masya Allah ya. Ya semoga Allah merahmati mereka orang-orang yang berjuang untuk ibadah. Dan orang-orang tua ke masjid pakai tongkat, jalan terbata-bata begitu ya. Sedangkan kita yang muda-muda malas ke masjid gitu ya. Saya pernah menyaksikan ketika tawaf ya, sudah tua renta sekali, jalan pun nggak kuat, tapi memaksakan diri untuk tawaf. Ya, makanya ketika masih muda teman-teman semua maksimalkan ibadah. Kalau nanti sudah tua, sudah ada encok, sudah ada asam urat, sudah ada segala macam, itu susah ibadahnya. Ya, ya jadi kalau pas sholat di malam itu seperti 83 tahun sholat. Teman-teman semua tahu 83 tahun sholat itu tanpa jeda. Ya, bukan 83 tahun kita sholat setiap harinya enggak, tapi 83 tahun kita berdiri. Ya, kita mendirikan sholat selama 83 tahun. Allahu Akbar. Kita ini kan sholat, teman-teman ini saya jujur nanya sama antum semua yang hadir di ruang ini. Kalau sholat lebih suka yang cepat apa yang lama? Jawab, boleh dihidupin mic-nya nggak apa-apa. Pengen tahu aja saya. Antum nih kalau dikasih pilihan, sholatnya tarawih lah, tarawih ya. Mau yang cepat apa yang mau lambat nih? Coba Mbak Nadia, jujur. Buka aja mic-nya. Pengen tahu saya. Ada pilihan dua masjid, cepat mau lambat, pilih yang mana? Nggak ada yang jawab. Dihidupkan Bu mic-nya Bu. Boleh hidupin mic-nya. Saya pengen tahu aja teman-teman. Ya. Kalau ada pilihan waktu sholat, satu masjid cepat, satu masjid lambat. Anda lebih milih yang mana? Jujur sama biar tahu nih. Dari Lebih senyuman. pilih yang Yang lama. cepat, Ustaz. Pilih cepet ya, jujur ya. Yang lain gimana yang lain, Ibu, Bapak? Sama ya? Sedang, sedang. Sedang nggak ada pilihan sedang. Saya pilihannya cepat atau lambat itu aja. Ya, ya, ya. Lambat supaya bisa Cepat khusyuk. ya. Pilih yang cepat ya. Jarang yang milih yang lama. Jarang yang milih sholat sampai 1 juz gitu kan. Jarang gitu kan. Yang milih yang cepat, yang baca surah-surah pendek gitu kan. Ya, apalagi saya banyak dapat video-video itu postingan di sosial media ya. Ada sholat kan kecepatan 100 kilometer per jam. Itu lama itu ya. Ada kecepatan 300 kilometer per jam. Ada kecepatan cahaya, ya Allah gitu ya. Hati-hati ya teman-teman. Sholat jangan cepet-cepet banget. Karena ada rukun yang namanya tumakninah. Ya, harus berhenti sejenak. Jangan ngegas seperti nggak ada berhentinya. Ya, kita ini lebih suka sholat cepat ya, jujur. Saya pun lebih suka sholat cepat. Ya, dibanding lama karena mungkin ya ketika ada keperluan ya Rasul pun tahu tuh ya ini hebatnya Rasul kita itu nauin umatnya. Maka kata Rasul, ketika Anda sholat berjamaah, sebaiknya jangan terlalu lama. Pesan bagi para imam yang hadir di sini, kalau Anda sholat berjamaah, jangan kelamaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi jamaah di belakang kita. Ya, ada orang tua yang sedang encok, ya, sakit pinggang, ya, asam urat, gak kuat berdiri. Ada ibu-ibu yang anaknya nangis, rewel, pengen nyusu mungkin, atau mungkin ada yang punya keperluan, apalagi masjid di pinggir jalan gitu ya, tempat para musafir. Maka salat berjamaah sebaiknya tidak terlalu panjang, pun juga tidak terlalu pendek, gitu loh.
Ya, jangan bacanya kulhu, ina atau ina terus, jangan juga ya. Ya, baca yang sedang-sedang saja. Kata Rasulullah, bacaan salat yang paling standar sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek adalah surah Al-A'la, Sabihis, dan surah Al-Ghasiyah, Hal Ataka. Ya, jadi itu paling standar kalau mau berjamaah ya teman-teman semua. Para imam ya, saya anjurkan kalau Anda walaupun suaranya bagus, suaranya enak, ya jangan baca Yasin lah kalau sholat itu ya kelamaan, kesian gitu jamaahnya gitu ya. Ya, oke, lanjut ya. Taraweh pasti Anda milih yang cepat ya. Kecuali memang tarawehnya beda, dikondisikan. Ada masjid ya di beberapa tempat di Magelang misalkan ya, ada masjid yang mau menghatamkan Quran selama satu malam dengan taraweh itu. Dia taraweh 36. Silakan yang hadir jamaahnya sudah dipersiapkan memang untuk berdiri panjang. Sholatnya 3-4 jam. Memang mereka sudah siap para santri yang memang sudah terbiasa dengan sholat-sholat yang panjang gitu. Tapi kalau kita orang-orang biasa, sholat 3 jam, 4 jam itu ya melelahkan sekali. Ini 83 tahun berdiri. Masya Allah ya. Teman-teman semua kebayang ya, 83 tahun. Seperti apa tuh pahalanya? 83 tahun baca Quran teman-teman semua. Ya, antum baca Quran udah ada yang khatam sekarang insya Allah ya. Sudah ada semoga ya teman-teman semua ya. Ya, kita ini kalau hari Ramadan mungkin semangatnya agak beda ya. Kalau Ramadan semangatnya agak beda, agak lebih semangat lah kalau kita ngajinya. Hari-hari biasa, coba antum jujur sama saya, tolong ya dijawab. Mbak Nadia mewakili silakan. Hari-hari biasa, Mbak Nadia banyakkan baca buka Quran atau buka handphone? Tolong Mbak MC dijawab, mewakili yang lain. Iya. Ayo nggak apa-apa jawab aja Mbak Hari-hari Nadia. biasa, Ustaz. Selain Banyakan Ramadan. Iya, Banyakan buka HP apa banyakan buka Quran? buka HP. Buka HP. Ini jawaban yang mewakili saya rasa ya teman-teman semua ya. Saya minta ke MC aja ya. Ya teman-teman sama ya. Kita lebih banyak buka HP dibanding buka Quran. Ya lah jujur sama saya. Sama saya juga bacakan buka HP begitu yang buka Quran ya. Ada yang lah Ustadz enggak di handphone saya ada Quran Ustadz. Oke lah gitu lah. Ya saya pun kadang kalau sedang di jalan saya sering baca Quran lewat handphone. Ya sedang di mobil, di bandara, di pesawat saya baca Quran pakai handphone biasanya. Ya, kita lebih banyak baca membuka yang lain di luar Quran gitu. Ada seorang murid nanya sama seorang syekh gurunya gitu ya. Syekh, bagaimana orang zaman dulu ya, para para salaf ya, berinteraksi dengan Quran? Ya, bagaimana orang zaman dulu berhubungan dengan Al-Quran? Apa jawaban saya tersebut? Orang dulu berinteraksi dengan Al-Quran seperti orang sekarang berinteraksi dengan handphonenya. Keren ya? Orang dulu berinteraksi dengan Quran seperti orang sekarang berinteraksi dengan handphonenya. Ya, kalau orang dulu dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Kalau sekarang dikit-dikit buka handphone, ya, dikit-dikit buka HP, gitu lah. Ini pada ketawa semua, nih tersenyum, merasa tertuduh ya, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, yang merasa tertuduh, alhamdulillah. Itu artinya kita masuk nih ceramah hari ini gitu ya. Orang zaman dulu setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian dalam hidupnya, maka dia cari solusi lewat Quran. Nggak ada masalah pun mereka bukan baca-baca Quran. Karena mereka tahu Quran itu kan obat. Obat hati, obat fisik. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'min. Kata Allah gitu kan. Quran ini turun sebagai obat dan sebagai rasa sayang Allah kepada kita. Maka kalau antum ada masalah, ada apapun itu dalam kehidupan Anda semua, jangan jangan jauh-jauh buka Quran. Solutif itu, solusi. Nggak perlu buat curhatan di sosmed, buat postingan, nggak usah. Baca Quran. Tapi kendalanya sekarang, orang-orang kita itu baca Quran cuma sampai tenggorokan. Ini yang Rasul bilang nih sama kita. Banyak orang baca Quran cuma sampai tenggorokan. Kita nih, ya oke lah, kita sekarang mengejar khatam ya. Maka kita ngaji cepat sekali ya, supaya khatam Quran 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali. Setelah antum ya, semampunya ya. Tapi kadang memang kita lupa ya bahwa di balik Quran itu sekedar bacaan tapi ada ayat-ayat yang harus direnungkan, ditadaburi, dipelajari dan diamalkan. Karena kalau Quran cuma sampai tenggorokan, mohon maaf, jin saja itu bisa baca Quran teman-teman semua. Anda pernah nggak ngeliat orang kesurupan? Nih, teman-teman ada yang pernah ngeliat orang kesurupan? Ya, itu ketika ada ahli ruqyah yang membaca surah Ar-Rahman, surah Waqiah, surah Tabarak, ya, ayat kursi segala macam, ayat-ayat ruqyah itu ditirukan lagi sama jinnya. Ya, artinya mereka juga hafal dengan Quran.
Nah, mungkin lebih hafal jin dibanding antum semua gitu, gitu ya. Tapi mereka baca Qurannya cuma sampai tenggorokan aja, nggak sampai meresap ke dalam kolbu, gitu ya. Kemarin saya kan di teman-teman yang nonton kemarin saya di TV One dengan UAS subuh-subuh sahur, saya ada cuplikan ceramah saya posting di Instagram saya, di Twitter juga ada ya. Saya bilang ketika kita membahas tentang tentang hidup ini sementara ya, buat apa sih gitu kita berlebihan terhadap hidup? Saya bilang gini, saya pernah ngomong sama para santri saya. Saya punya pondok penghafal Quran, tahfidzul Quran, di antaranya Ruang Baik pun mensupport pondok kami dengan sering mengirimkan mushaf Quran ke tempat kami. Saya bilang kepada para santri, ayo antum semua itu masuk pondok bukan untuk semua menjadi ustadz. Ya, nggak harus semua ceramah kayak saya, kayak Abi, saya bilang. Ya, semua silahkan berprofesi masing-masing, tapi sudah punya Quran di dada, bukan cuma di tenggorokan. Ya, Qurannya masuk ke dalam hati, ini yang paling penting. Terus nanti terciptalah para dokter yang Qurani, ya, para politisi yang Qurani. Asik ya, kalau ada politisi Qurani nggak akan ada korupsi tuh. Ya, para pejabat yang Qurani, aparat yang Qurani, polisi tentaranya Qurani, para pengusaha yang Qurani, profesional yang Qurani, presiden yang Qurani itu saya mana posting di sosial media rame itu ya. Posting lagi sama UAS tuh. Ya, saya mimpi punya presiden yang Qurani, saya bilang begitu. Yang bacaan Qur'annya bagus, dia mengimami sholat Idul Fitri sekaligus menjadi seorang khotib. Teman-teman pengen nggak gitu kira-kira? Coba. Kita ini umat majority ya, kita ini umat Islam mayoritas loh, 87%, ratusan juta umat Islam di Indonesia. Masa kita nggak boleh punya pemimpin yang ngajinya bagus, jadi imam sholat di Istiqlal gitu ketika Lebaran gitu ya, sambil jadi seorang khotib. Wah itu Masya Allah, itu baru-baru mimpi, sekedar mimpi saya gitu. Dan diaminkan oleh begitu banyak orang, Alhamdulillah. Kita semua punya keinginan yang sama gitu ya. Kenapa orang-orang kita yang mayoritas Muslim ini nggak punya pemimpin yang kayak begitu? Artinya apa teman-teman semua? Quran itu bukan cuma sekedar ada di lidah kita, di tenggorokan kita, tapi masuk ke relung jiwa kita. Sehingga nanti jadi apapun kita, jadi semua profesi yang ada di dunia ini, kita tetap bawa Quran. Gitu loh. Engineering, Qurani, Masya Allah. Teman-teman saya punya beberapa sahabat di Jepang. Ya, orang-orang expert semua, pada PhD di Jepang dan di Korea bahkan. Tapi mereka orang-orang alim, orang-orang soleh gitu loh. Ya, mereka sudah S3 engineering. Bahkan saya punya teman seorang engineering nuklir di Austria, ya, yang juga seorang jago Quran teman-teman semua. Ya, bahasnya nuklir, tapi dia punya Quran di dadanya. Itu keren banget, ya. Nah, hari ini kenapa kenapa kita seakan-akan memisahkan ahli Quran, ulama gitu ya, sama ahli sains ya. Ini karena program sekularisme. Zaman dulu itu para ulama sekaligus juga para saintis. Antum pasti mengenal kan Albina, Al-Farazi, Al-Jabbar gitu kan ya. Itu mereka tokoh-tokoh sains tapi juga mereka seorang ulama. Jadi orang zaman dulu itu ulama zaman dulu tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Makanya setiap ada ilmu dunia mereka selalu berlandaskan dengan Quran. Ya, kalau orang sekarang dipisahkan tuh, udah ulama mah ulama aja deh. Saya kan sendiri ya, teman-teman mungkin kalau ikut sosial media saya di Twitter, di Facebook atau di Instagram saya, itu kan banyak buzzer yang nyerang saya. Udah Ustadz mah ngaji aja katanya. Ngajar ngaji aja, ceramah aja, nggak usah ngurusin politik, ekonomi, nggak usah ngurusin segala macam. Kan saya memang aktif ya teman-teman. Kalau tahu saya menulis segala macam tentang kehidupan ya, tentang ada masalah-masalah yang update, yang masalah politik lah, masalah kemarin masalah korupsi Pertamina, saya minta hukuman mati segala macam ya, masalah bensin oplosan, masalah minyak goreng emak-emak nih nggak nyampe 1 liter ternyata begitu ya. Saya ngomong tuh semua tuh. Buzzer ngomong gitu, Ustadz mah ceramah aja katanya, ngajar ngaji aja, nggak usah ngebahas yang kayak begini. Saya bilang, wah ini salah kaprah. Ini akibat sekularisme yang sudah mendarah daging. Jadi mindset kita bahwa Ustadz tuh ngaji aja kerjaannya, ya Ustadz tuh ngaji aja gitu kan, yang lain politisi ekonomi ngomong masing-masing, jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan dunia. Wah, pernah nggak teman-teman teman suka ngomong begitu ya, jangan bawa-bawa agama deh kalau kita sedang kerja. Pernah gitu ya teman dengar ya? Itu sebuah statement yang ngaco luar biasa. Agama harus kita bawa kemanapun kita ada, kemanapun kita bergerak beraktivitas pakai agama. Dari mulai mohon maaf, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi agama kita bawa.
Karena Islam itu syamil dan kamil, sempurna menyeluruh. Semua aturan ada dalam agama kita. Maka ketika ada orang bilang, jangan bawa-bawa agama dalam bisnis, jangan bawa agama dalam politik, oh itu salah besar. Nah, itu orang sekuler yang ngomong kayak begitu. Quran itu kan hudal linnas, ya, petunjuk, guidance lah. Manual book buat kita, ya kita bawa terus gitu loh, dalam semua aktiviti kita. Gitu ya. Ini maka jangan 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 termakan oleh propaganda itu teman-teman semuanya. Quran kita bawa dalam semua sendi kehidupan kita. Yang terjadi apa ketika orang jauh dari Quran? Ya, Indonesia seperti sekarang. Cuman menang banyak doang kita ini. Kita banyak menang, tapi korupsinya naudzubillah summa naudzubillah. Zaman dulu korupsi 1 triliun aja 1,3 tuh ingat ya zaman Edi Tansil tuh ya teman-teman ya. 1,3 triliun itu udah gede banget. Zaman sekarang itu seperti sepele sekali korupsi 300 triliun. Bahkan terakhir korupsi Pertamina itu 1.000 triliun. 5 tahun. 1 tahun 198 triliun kali 5. Hampir 1.000 triliun korupsi. Allahu Akbar. Ya, itu yang pelakunya kemarin kan saya lihat itu ada mohon maaf itu tampangnya sih muslim saya nggak tahu dia muslim apa bukan tapi di jidatnya ada bekas sujud gitu loh gitu ya teman-teman sedih kan sedih ini Quran itu cuman buat lip service doang gitu loh cuman buat ngaji aja ada musabaqah tilawatil Quran lomba-lomba memperbagus bacaan Quran ya saya nggak melarang monggo silakan tapi bukan itu sebenarnya Quran itu masuk ke dada kita, ke larung hati kita, supaya kita ini menjadi apa tameng gitu loh. Quran jadi tameng buat hidup kita, supaya kita ini nggak ngaco hidupnya. Coba kalau ada politisi Quran ini, nggak akan dia banyak korupsi. Ya, ada pejabat Quran ini nggak akan banyak korupsi, maka proyek nggak mungkin. Kenapa takut? Dia punya Quran gitu loh. Kalau orang sudah punya Quran di dadanya, dia nggak akan pernah ada kesempatan untuk berbuat dosa. Kan Allah nantang begitu. Ya kan? Kalau kamu bisa cari tempat di seluruh muka bumi ini yang Allah dan Rasulnya dan Allah yang nggak tahu gitu ya, dan Allah nggak bisa ngelihat, silahkan berbuat dosa. Ismasyita, monggo terserah mau ngapain aja silahkan. Tapi cari tempat yang Allah nggak tahu. Ada nggak teman-teman? Tempat di muka bumi ini yang Allah nggak tahu yang nggak bisa lihat. Ada nggak? Nggak ada. Iya. Ini kalau orang sudah punya Quran, insya Allah teman-teman semua aman. Itulah gunanya Quran. Ya, maka bulan ini adalah bulan diturunkannya hudal linnas. Ya, petunjuk bagi kita Quran. Maka maksimalkan bulan ini. Ya. Jadi ya tadi itu ya, saya lanjutkan lagi. Lailatul Qadri khairun min alfis syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Bi'idni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu turun para malaikat. Warruh ruh itu Jibril artinya. Ya. Ya, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada malam itu bahwa banyak malaikat turun ke muka bumi membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada malam itu malaikat tuh berlomba-lomba turun ke bumi. Maka ketika nanti insya Allah ya semoga Allah mentakdirkan kita ketemu dengan Qadar itu malaikat tuh beribu-ribu mungkin berjuta-juta kumpul turun ke muka bumi. Apa yang terjadi ketika malaikat turun itu? Semua doa-doa kita akan diijabah. Ya. Gimana ciri-cirinya? Pasti ada yang tanya gitu ya. Ustadz, gimana ciri-cirinya malam Lailatul Qadar? Teman-teman semua pasti nanya ya kan pengen dapat ya kita ya. Satu, malam Lailatul Qadar itu kebanyakan terjadi di 10 malam terakhir malam-malam ganjil. Jelas ya teman-teman ya. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Ada jamaah saya karyawan pabrik tanya, Ustadz, kami belum libur Ustadz. Baru libur 5 hari sebelum Lebaran gitu kan. Ya sudah, ambil aja 5 malam terakhir lah ya. 25, malam 27, malam 29. Ustadz, belum libur juga Ustadz. Liburnya cuma 3 hari sebelum Lebaran. Nawar terus ya, udah kayak mama gitu ya. Ya udah, malam 27 ambil deh. Ya, malam 27. Ya, ambil malam 27 karena kata beberapa ulama, paling banyak terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam 27 berdasarkan pengalaman mereka. Berdasarkan ciri-ciri yang mereka dapati. Apa ciri-ciri fisiknya teman-teman semua? Nanti pada malam itu udara itu sejuk,
tidak terlalu dingin, tidak juga panas. Yang pasti nggak hujan, nggak mendung nih. Nih kita lagi musim hujan ya teman-teman semua ya, musim banjir. Bahkan teman-teman ada yang di Bekasi nggak ya? Ya semoga segera surut ya banjirnya ya. Ini musim hujan pas Ramadan, makanya masjid kita mungkin agak sepi nih di Ramadan sekarang ya, karena banyak orang yang kalang banjir ya. Ya, jadi malam itu malam yang sejuk. Nanti ketika terbit matahari, sinarnya tidak terlalu menyilaukan, pun tidak terlalu redup. Jadi pas sedang gitu. Kita memandang pun kayak remang-remang gitu enak. Udaranya sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Itu ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisik malam Lailatul Qadar. Maka sebaiknya nih teman-teman kalau bisa ya kita 10 hari terakhir beriktikaf. Kalau nggak bisa minimal malam-malam ganjil gitu ya. Malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Terus gimana emak-emak ya, ibu-ibu, para akhwat, ummahat. Nah, kalau ada masjid yang menyediakan fasilitas untuk ibu-ibu silakan ikut. Kalau nggak ada silakan di mihrabnya masing-masing. Intinya apa? Intinya pada malam itu tolong bangun, hidupkan malam-malam kita, bangunkan keluarga kita, hidupkan malam-malam kita. Di situ kita sholat, zikir, tadarus, tilawatil Quran, bersalawat, aktivitas kebaikan semua dilakukan ya di malam-malam itu supaya apa? Supaya kalau Allah rezekikan kita ketemu dengan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala yang mungkin nilainya lebih panjang dibanding umur kita. Ya, maka teman-teman fokus yuk, fokus kita mengejar malam ini di 10 malam terakhir. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya, kata Ibnu Katsir, malam Lailatul Qadar itu penuh dengan ketenangan, keberkahan, keamanan, dan terbebas dari segala keburukan hingga terbitnya fajar. Gitu ya. Itu surah yang menggambarkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam yang diimpi-impikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kemarin saya dapat report dari teman-teman kami di Masjidil Haram, itu satu malam kemarin yang tawaf itu 500.000 orang. Ya, 500.000 orang sedang tawaf ngumpul di satu tempat seperti musim haji penuh sekali. Ya, artinya apa teman-teman? Memang orang-orang yang imannya baik ya, orang-orang yang memang mereka sadar dirinya ini banyak dosa, kurang amalnya, berlomba-lomba ngejar malam-malam itu ketemunya kalau bisa di Masjidil Haram gitu ya. Di Masjidil Haram hari biasa saja satu rakaat seperti 100.000 rakaat. Gimana kalau pas malam itu Anda iktikaf di Masjidil Haram ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Sungguh luar biasa ya. Semoga nanti ada rezekinya teman-teman semua bisa sekali lah kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, pahala umroh di bulan Ramadan seperti pahala berhaji bersamaku, bersama saya, kata Rasulullah. Gitu ya. Baik teman-teman semua, lalu apa nih yang harus kita lakukan supaya supaya kita bisa mendapatkan malam ini, supaya kita bisa eh, Allah kasih rezeki ketemu dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir, teman-teman semua ya. Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, itu riwayatnya Sahih Bukhari Muslim. Ya, makanya untuk kita yang laki-laki dianjurkan iktikaf. Rasul iktikaf di masjid 10 hari, nggak keluar-keluar tuh. Teman-teman semua kenapa? Karena Rasul rumahnya dempet dengan masjid. Ya, dalam sebuah riwayat, Rasul bahkan kalau mau nyisir itu beliau hanya menyodorkan kepalanya ke sebuah jendela, lalu di samping itu Siti Aisyah menyisiri rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul menganjurkan kita untuk menyempurnakan 10 malam terakhir. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita teman-teman semua. Saya sering bilang ke jamaah kami bahwa Ramadan di Indonesia itu adalah Ramadan yang salah kaprah. Ya, kita ini Ramadan yang sibuk dengan urusan dunia kita. Ya, nanti di hari-hari terakhir teman-teman semua masjidnya sudah mulai pindah ke pasar, pindah ke mall. Ya, Anda bakal bayar zakatnya bukan zakat mal tapi zakat mall gitu ya. Tarawih sudah pada pindah semua soft-softnya ke mall, ke pasar, masih sibuk di dapur, buat kue kering, buat nastar, buat kastangel, buat kue
apalagi itu gitu ya. Kalau orang Betawi parah lagi buat dodol ya, buat dodol tuh ya Allah ngaduknya capek banget. Lagi puasa ngaduk dodol, kebayang teman-teman semua. Kita ini kemakan sama tradisi ya. Bahkan kemarin diumumkan katanya tiket kereta udah mulai terjual habis tuh, yang tiket kereta mudik. Kemarin sebelum puasa tuh gitu katanya. Sebelum puasa tiket udah mulai terjual habis. Puasanya padahal belum kemarin, tapi tiket mudiknya udah habis. Kebayang teman-teman, kita puasa aja belum kemarin tuh, tapi tiket mudiknya udah pada habis gitu ya. Jadi di otak kita nih kebanyakan orang Indonesia, Lebaran itu ya memang hari raya betul, tapi itu menjadi salah kaprah kita. Lebaran identik dengan baju baru, dengan kita makan besar, makan opor, ketupat, makan semur, daging, rendang, segala macam ya. Saya nggak melarang kalau rezeki silakan. Ya, tapi tolong jangan gara-gara itu akhirnya kita gagal di 10 malam terakhir. Ya, kata Ibnu Qayyim, ya, Ramadan itu seperti pacuan kuda, teman-teman semua. Ya, pernah nonton ya pacuan kuda, balapan kuda? Sang pemenang ya, sang kuda pemenang itu di awal-awal start dia akan biasa-biasa aja, nggak terlalu ngegas gitu loh, santai dia. Baru ketika akan menjelang garis finish dia mulai meningkatkan kecepatan. Dan itu yang harus kita lakukan sejatinya. Jangan kita ngebut di awal. Wah, semangat di awal-awal Ramadan masjid rame gitu ya, malam pertama, malam kedua. Selanjutnya sepi. Apalagi di 10 malam terakhir udah pada habis tuh, udah ditinggal semua, keluar kota udah pada mudik tuh. Ya itikafnya di jalan tol, di rest area gitu ya biasanya tuh. Ya, ini yang harus kita rubah teman-teman semua. Jangan sampai mindset kita terbawa oleh 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 hal-hal tersebut, bahwa Ramadan itu bukan bulannya dunia. Ramadan itu bulannya akhirat, di mana kita harus mendekatkan diri kepada Allah di 10 malam terakhir justru. Di puncak Ramadan bukan sibuk kita belanja baju baru, bukan sibuk kita di dapur buat kue, ngurusin parcel, ngurusin hampers, ya, ngurusin segala macam yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan itu sendiri, teman-teman semua. Karena budaya, ya silahkan bagus bergembira menyambut Ramadan, tapi sekedarnya saja. Ada rezeki beli baju baru, monggo silahkan. Tapi jangan cari baju baru hunting gitu ke Tanah Abang sampai sampai capek, sampai lelah, batal puasanya malah ya. Mudik silahkan, silahkan bagus silaturahim. Tapi tolong jangan gara-gara mudik Anda batal saumnya. Atau gara-gara mudik Anda nggak maksimal iktikafnya. Kalau saya menyarankan kalau mau mudik lebih santai, ba'da sholat id gitu ya, bisa kan hari pertama, hari kedua, bahkan tetap silaturahim. Zaman sekarang kan zaman canggih teman-teman, semua kita bisa video call segala macam. Jadi jangan sampai tradisi mengalahkan syariat gitu ya. Jangan sampai tradisi mengalahkan syariat. Fokus di 10 malam terakhir ya, fokus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Terus apa lagi kata Rasul? Perbanyak salat malam teman-teman semua ya. Qiyamul Lail. Ini penting sekali teman-teman. Eh, ada beda ya Qiyamul Ramadan sama Qiyamul Lail ya. Qiyamul Ramadan itu tarawih teman-teman. Qiyamul Lail itu tahajud. Boleh kita melaksanakan tahajud. Ustadz, gimana kan kita udah witir? Gak apa-apa. Witir itu bukan penutup. Witir itu ganjil, pengganjil. Ya, rokaat pengganjil. Jadi kalau Anda sudah terawih witir 3 rokaat, nanti bangun lagi jam 3, misalkan nggak nungguin sahur, kita mau tahajud, tahajud aja. Boleh, mau 2, mau 4, mau 8, silakan. Tapi nggak usah witir, witir lagi. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak tuh. Kata Allah di Qurannya, surah gitu ya. Tahajud itu untuk nafilah, ibadah tambahan. Kata Rasulullah bahkan tidak ada salat yang lebih Allah cintai setelah salat fardu kecuali salat malam qiyamul lail. Ya, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda gitu. Bahasa Quran tuh. Ya. Jadi bahasa Quran tuh bagi orang-orang yang tahajud itu akan diberikan maqaman mahmuda. Apa itu? Maqaman mahmuda, tempat yang paling terpuji, tempat yang paling mulia. Jadi orang-orang yang tahajud itu beda teman-teman semua. Kita ngelihat orang yang sering tahajud sama yang enggak itu beda banget tempatnya. Makomnya itu beda banget ya. Maka perbanyak malam tahajud ya. Ya siapa tahu sedang tahajud kita pas ketemu dengan Lailatul Qadar gitu ya. Perbanyak tahajud. Berapa Ustaz rakaatnya? Boleh. Mau 2 boleh. Teman-teman rakaat 2 boleh ya. Tahajud 2 rakaat boleh ya. 2, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Terserah.
silakan. Rasul tapi kalau tahajudnya itu beliau nggak pernah lebih dari 11 rakaat ya. Ini di luar Ramadan ya. 8 plus 3 witir. Rasul tidak pernah lebih sholat malamnya dari 11 rakaat kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi jangan tanya gimana kualitas sholat beliau. Panjang dan lama. Ya, ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud, pernah saya cerita mungkin di sini saya lupa ya. Apa belum ya? Ibnu Mas'ud pernah iseng gitu teman-teman semua. Ah, saya mau ikut sholat di belakang Rasulullah gimana sih rasanya? Ya, Rasul tahajud aja ya teman-teman semua. Rasul tahajud, eh, beliau ikut tuh imam di belakangnya. Rakaat pertama teman-teman tahu apa yang dibaca? Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat. Ya, dibaca sama Rasulullah. Kebayang panjangnya. Dikira Al-Baqarah selesai mau ruku. Ternyata Rasul lanjut ke surah Ali Imran. Ya, Ali Imran panjang banget juga sama selesai Ali Imran dikira mau ruku. Ternyata Rasul lanjut ke surah An-Nisa yang sangat panjang juga. Ya, An-Nisa selesai dikira mau ruku juga. Ternyata enggak. Rasul lanjut ke Al-Maidah. Sampai pertengahan baru beliau ruku. Sebegitulah satu rakaat tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan rukuknya, sujudnya itu menurut beberapa riwayat itu lama seperti beliau berdiri. Panjangnya sama seperti beliau berdiri. Bayangkan dua rakaat Rasulullah itu seperti apa? Ya, dua rakaat Rasulullah itu mungkin bisa 1 jam gitu. Dan kita nggak tahu berapa 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 panjangnya. Jadi jangan dibandingkan salat kita sama salatnya Rasul ya, bagi bumi dan langit. Rasul teman-teman semua sudah dijamin ke surga, tapi kakinya bengkak-bengkak kalau sholat. Ya, pernah beliau ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan dijamin ke surga, tapi kenapa sholatmu itu sampai sebegitunya gitu? Kenapa sholat malammu itu sampai bengkak-bengkak kakinya? Kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang udah dijamin ke surga aja, salat malamnya kakinya bengkak-bengkak. Kita yang belum dijamin ke surga, ya, bengkak-bengkak juga, tapi matanya bengkak-bengkak karena kebanyakan tidur. Gitu ya. Beda kita sama Rasul itu begitu teman-teman semua yang merasa tersinggung alhamdulillah gitu ya termasuk saya juga ya gitu ya jadi intinya teman-teman semua berbanyak tahajud terus apa lagi memperbanyak banyak bacaan doa ya teman-teman semua doa pasti hafal ya doa mengharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau rame-rame ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afa fa'fu anni sendirian ya Allahumma innaka afuwun boleh tambah karim boleh tambah enggak nggak apa-apa ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah engkau maha mengampun mencintai pengampunan maka ampunilah aku itulah doa untuk mengharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar dari sekarang dibaca teman-teman semua Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni terus baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni minta dia maafin kita supaya apa sih teman-teman semua supaya kita ini bersih dosanya dan bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ya supaya kita bisa mendapatkan rezeki itu kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersih dosa dengan mengharapkan kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau rame-rame gitu ya yang selanjutnya memperbanyak bacaan zikir dan bacaan Quran ya tadarus zikir segala macam teman-teman semua ada yang tanya Ustadz lebih bagus mana baca Qurannya kita ngebut ngejar hatam atau bacanya pelan-pelan sambil ditadaburi sambil di eh, renungi ya pelan-pelan bahkan mungkin sambil dihafal bagus yang mana kira-kira teman-teman bisa jawab nggak gitu coba kira-kira ya Ustadz bagus mana kita ngejar khatam baca dengan speed yang cepat atau kita baca perlahan pelan sambil kita tadabur sambil kita merenungi kira-kira bagus mana ya Eh, ada yang bisa jawab mungkin bisa bantu saya Mbak Nadia ya biar saya nggak sendirian Yang ngomong nih perlahan. Hah?
Perlahan. Baca baca perlahan. Jadi Dulu nggak hatam dulu. nggak apa-apa begitu ya. Nggak hatam nggak apa-apa. Yang Eh, lain usahakan hatam Ustaz. hatam juga. Oh lama itu loh. Satu ayat itu kalau Mbak tuh baca tafsirnya aja tuh bisa panjang. Ini kan tadi kita baca cuma 5 ayat loh. Tafsirnya panjang gitu loh. Kalau Anda baca 6.600 sekian ayat dengan tafsirnya itu panjang banget itu. Ya, tapi kalau bisa hatam berarti Mbak Nadia tuh 30 hari semua megang Quran terus tuh. Nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya. Ya, teman-teman, oke, saya jawab ya. Kalau ada yang mempertanyakan pertanyaan, Ustadz, enakannya gimana? Ngejar hatam apa kita coba tadabur? Kalau untuk Ramadan, teman-teman semua, saya prioritasnya mengutamakan kita ngejar hatam. Ya, kita ngejar hatam, kita ngejar banyaknya bacaan Quran kita. Kenapa demikian? Karena para ulama, salah, Imam Syafi'i lah ya. Imam Syafi'i itu beliau, tahu nggak teman-teman semua? Hatam berapa kali? Ada yang tahu? Satu Ramadan berapa kali hatamnya Imam Syafi'i? Ada yang tahu? 60 kali. 60 kali beliau khatam Quran. Artinya satu hari 2 kali. Ya, gimana cara bacanya? Ya, gimana cara bacanya? Ya jangan tanya saya. Saya juga bingung bacanya gimana gitu loh. Ya, sengebut-ngebut gitu mungkin. Tapi kan beliau sudah hafal Quran pastinya. Ya, sudah bahasa Arabnya sudah fasih, sudah ngerti. Jadi bacanya itu biasa. Saya pernah simaan menyimak santri saya baca Quran selesai 30 juz sambil dia tahfiz ya itu dari mulai tahajud sampai dengan asar selesai teman-teman semua tanpa jeda di jeda sholat aja sama makan sama minum ya selesai kalau terus dengan bacaan yang speed yang cepat itu 12 jam kelar jadi kalau 24 jam tuh bisa 2 kali teman-teman semua jadi Imam Syafi'i itu kebayang tidurnya cuma 1 jam 2 jam mungkin beliau jadi beliau ngejar ngejar khatam di Ramadan. Imam Syafi'i menghentikan pengajinya, ya nggak dakwah lagi dulu sementara 1 bulan ya. Beliau hanya fokus untuk baca Quran. Maka kita mendapati pengajian-pengajian tradisional gitu ya, ibu-ibu kita gitu ya, mama kita di majelis taklim suka ada penutupan gitu ya, penutupan pengajian sementara menjelang Ramadan. Ya sebenarnya bukan untuk ngaji, itu nutup untuk menghentikan sementara talabul ilminya, tapi fokus untuk baca Quran. Ini mah pengajian ditutup, nggak ngaji-ngaji lagi sebulan gitu, bukan begitu ya teman-teman. Ditutup pengajian supaya mereka fokus untuk menghatamkan Quran, mengejar hataman Quran. Nanti di luar Ramadan kan baru ahsannya sebaiknya itu kita baca Quran, tadabbur, kita renungkan pelan-pelan dan coba kita amalkan. Itu yang lebih ahsan. Ya, tapi spesial di Ramadan kita ngejar supaya kita bisa hatam sebanyak-banyaknya. Ya minimal satu teman-teman ya. Teman-teman tolong yang hadir di sini saya sampaikan ke antum semua minimal satu kali kita hatam Quran. Caranya gimana? Gampang teman-teman semua. Quran kita kan 30 juz ya. Satu juz itu isinya cuma 10 lembar ternyata. Dibuka deh. 10 lembar itu 20 muka ya. 20 muka artinya 10 lembar. Maka kalau antum semua mau menghatamkan satu kali selama Ramadan, artinya cukup 2 lembar habis sholat. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Ya, 2 lembar aja. Maka kalau istiqomah bisa selesai satu kali khatam Quran. Kalau mau 2 kali tinggal tambahin aja 4 lembar, 3 kali 6 lembar dan seterusnya seterusnya gitu ya memperbanyak baca Quran zikir lalu iktikaf di masjid bagi yang laki-laki ya lalu bersedekah berbuat baik teman-teman semua jangan lupa sedekahnya selesaikan zakatnya penghitungan Anda mungkin haulnya jatuh ke Ramadan selesaikan semua banyak berzakat banyak bersedekah berinfak berbuat baik beramal soleh semoga nanti ketika kita beramal soleh Allah takdirkan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini, teman-teman ya. Sudah mungkin sudah hampir 45 menit ya, sudah 50 menit, sudah hampir sejam mungkin kita kajian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang seputar malam Lailatul Qadar ataupun masalah yang lainnya. Saya kembalikan kepada Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustadz.
Tadi Ayah Bunda sudah disampaikan materi terkait tafsir surat Lailatul surat Al-Qadar ya. Eh, tentang Lailatul Qadar dari keutamaannya, ciri-cirinya hingga cara meraihnya, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu ya. Lalu boleh disebutkan nama dan asalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mama Zafira dari Citayam. Ibu Ya, Zafira, izin bertanya Ustadz. siap. Ya, amalan apa yang baik dilakukan wanita haid dia di 10 terakhir Ramadan? Baik, Sama yang kedua. Ada 3 Ustadz, boleh gak? boleh, silakan, silakan. Ustadz, sama yang kedua, bagaimana hukum posisi sholat yang kurang sempurna karena ada anak yang sedang bermain di badan kita, Ustadz. Oke, Apakah ya, apakah tidak apa-apa atau kita baiknya melarang anak tuh saat naik-naik gitu. Kita kan ngimbangin ya, agar tidak jatuh. ya, 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 gimana oke. hukumnya? Yang ketiga, Ustadz, Boleh, silakan. hukum sholat subuh yang hukum sholat subuh yang lupa kunut, Ustadz, sama lupa sujud sahwi. Apakah kita wajib diulang? Ya, terima kasih, Ustadz. Baik, borongan ya Mama Zafira ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, terima kasih, Ustadz. Ya, Assalamualaikum. yang salah Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa tuh, Mbak Nadia? Lupa saya. Apa Eh, tadi? Yang amalan pertamanya? wanita yang sedang haid, Oke, Ustadz. amalan sedang haid. Nah, ya, teman-teman semua, kalau sedang haid, ya, bagi wanita, bahwa baik 10 malam terakhir ataupun di bulan Ramadan, maka dianjurkan memperbanyak baca salawat dan zikir. Baca Astagfirullahaladzim. Quran gimana Ustadz? Nah, teman-teman semua ada ikhtilaf, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama pendapat, kita nggak boleh baca Quran, nggak boleh memegang mushaf. Ada dua pendapat yang lainnya, ya pendapat lainnya, boleh baca Quran asal tidak pegang mushaf. Ya, murojaah, ngaji, silahkan boleh, tapi jangan pegang mushaf. Nah, hari ini kita kan ada handphone ya, kita punya handphone teman-teman semua. Handphone itu kategorinya bukan mushaf. Ya, jadi beberapa ulama yang kontemporer menyatakan silahkan tadarusan pakai handphone ketika Anda sedang haid. Yang penting tidak megang mushaf ya, Quran yang biasa gitu ya. Boleh baca Quran. Apalagi kalau sudah hafal lebih enak lagi. Kalau sudah hafal kita bisa murojaah gitu ya. Kalau memang mau baca Quran tapi pakai handphone ya, tambahin salawat, tambahin zikir dan sebagainya. Gitu ya Mama Zafira. Yang kedua, gimana kalau sedang sholat ada anak yang gangguin? Nah, ini wajar, ini sangat wajar. Bahkan Rasul pun, Mama Zafira, pernah lagi sujud di apa nah ditomplokin sama cucunya Hasan Hussein. Ya, mungkin pernah ngerasain gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, lagi sujud tiba-tiba ada anak kita kayak main kuda-kudaan gitu ya. Ya, naik ke atas kita sedang sujud gitu ya. Rasul sengaja nahan tuh, nahan lama gitu kan ya, sampai Hasan Husainnya selesai. Para sahabat mengira ini sujud kok Rasul lama banget gitu loh. Ah, mungkin sedang dapat wahyu kali. Nah gitu ya, Rasul kan mungkin dapat wahyu ketika sedang sujud, ketika sedang apa gitu. Oh, mungkin lama. Rasul sedang dapat wahyu kayaknya. Selesai sholat, enggak, tadi nggak dapat wahyu. Cuman saya tidak mau mengganggu keasikan cucu saya bermain di atas punggung saya, di atas pundak saya. Gitu ya. Silakan, Mama Zafira. Ya, kalau misalkan sambil gendong anak pun boleh. Ada beberapa gerakan yang tidak dihitung gerakan yang membatalkan sholat. Di antaranya apa? Menggendong anak, ya, menggeser saf kita ketika sedang ada saf yang terputus, membaca Quran, memegang Quran mushaf itu nggak membatalkan sholat, nggak menambah gerakan di luar sholat. Termasuk diantaranya menggendong anak. Kalau anaknya tidak bisa dikondisikan. Katanya gitu ya. Tapi kalau anaknya ada yang ngasuh, ada mbaknya atau ada siapa bisa kita kita kondisikan untuk tidak mengganggu kita sholat lebih baik gitu Mas Zafira. Ya, kecuali memang nggak ada orang di rumah itu gitu ya. Khawatir kalau kita biarin kita sholat anak kita kan namanya bocah gitu ya, baru 2 tahun misalkan sampai 3 tahun naik ke atas TV, naik ke atas rak, naik ke atas lemari, jatuh kita kan masih berdosa, memang amankan gendong nggak apa-apa ya.
Caranya gimana? Allahu Akbar, gendong anak aja. Nanti ketika mau ruku, pegang begini. Pas mau sujud, letakkan anak kita di bawah. Nanti pas mau berdiri lagi, ambil lagi. Gitu. Itu tidak dianggap sebagai membatalkan sholat. Ya, itu gerakan yang memang kita nggak mau, kita nggak sengaja gitu loh. Kita memang bukan gerakan yang kita inginkan, tapi lebih kepada safety si anak. Tapi syukur-syukur sih ada teteh yang jagain gitu lah ya. Atau bergantian sama mungkin kakaknya atau mungkin suaminya kalau sedang ada gitu ya. Demikian ini sedang uzur ya. Kalau memang nggak ada yang jagain, sedang sendirian demi keamanan, maka pegang anak kita. Gitu ya, Mama Zafira. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Lupa lagi saya. Apa, Mama Zafira? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, yang ketiga, pertanyaan ketiga apa tadi? Tolong di mute-nya, dinyalakan mic-nya. Kunut ya, kunut ya. Kalau lupa kunut, perlu nggak sujud sahwi segala macam, teman-teman semua. Kunut ini ikhtilaf, ya. Kunut ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Kalau kita Indonesia kan kebanyakan Syafi'i ya, Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'iyah itu semua berkunut. Silahkan. Ya, ada teman-teman yang belajar mungkin di Timur Tengah, gurunya dari Timur Tengah belajar, ya, di pakai Hanabilah, Hambali, nggak kunut juga nggak apa-apa, ya. Kunut bukan bagian dari rukun sholat, teman-teman semua. Nggak kunut juga nggak apa-apa, nggak usah baca sujud syahwi, ya, nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tapi saya menyarankan gini teman-teman semua, kita ini hidup di Indonesia yang majemuk, yang pemahaman agamanya itu berbagai macam gitulah ya. Nah, kita hidup mengedepankan toleransi. Ketika ada seseorang imam, contoh misalkan saya Nahdiyin, ya, saya salat di Masjid Muhammadiyah dan sering sekali, saya sering mengimami teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di Persis, teman-teman di Wahdah, teman-teman di Khuruj Tablighi segala macam ya, yang kadang-kadang nggak pakai kunut, saya tidak pakai kunut, nggak apa-apa, karena kunut bukan rukun sholat. Tapi ketika antum misalkan yang memegang tidak kunut, antum Hanabilah gitu ya, ada imam yang kunut, maka silahkan angkat tangan saya ikut aminkan. Ya, itu bentuk dari toleransi kita. Jangan diam saja, aminkan saja dan tidak membatalkan sholat teman-teman semua. Ini ranah ikhtilaf, ya. Dan itu nggak ada benar salah ya teman-teman semua. Yang oh nggak begini nggak. Yang ini kalau kalau anda hitam putih membaca masalah ikhtilaf akan terjadi kekisruhan, ya, gontok-gontokan nanti umat Islam berantem sendiri gitu gara-gara masalah kunut sama nggak kunut, ya teman-teman semua. Jangan, yang kunut boleh baik, yang nggak kunut juga baik. Siapa yang nggak baik, yang nggak salah subuh berjamaah gitu. Nah, itu yang nggak baik ya teman-teman semua, gitu ya, gitu ya. Silahkan anda kunut boleh, enggak pun nggak apa-apa, semua pendapatnya roji dan kuat, ya. Lakukan yang sesuai dengan hati nurani anda. Jadi kalau misalkan lupa, nggak usah susah, nggak masalah. Gitu ya, Mas Zafira. Terima kasih. Jazakillah khair. Selanjutnya, Masya Allah ini udah ada dua orang yang Kaisem. Boleh dari Ayah Jimmy dulu ya? Tafadhol Ayah. Nah, terima kasih Mbak Nadia Safikoh atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya ke Ustadz Hilmi Firdausi tentang Lailatul Qadar. Di sini kan ada hadis Rasulullah, kalau kita bisa berjamaah sholat tarawih sampai selesai imam tarawih, kita seakan-akan beribadah semalam suntuk. Nah, ini kan kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan tarawih dari awal sampai akhir. Nah, apakah demikian usaha kita itu kita berarti mendapatkan Lailatul Qadar, dan bagaimana tandanya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar untuk kitanya sendiri? Apa semakin baik di bulan Syawalnya atau bagaimana ciri-cirinya Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimmy Maratis. Antum di mana Pak Jimmy? Sedang di mana nih? Di kantor? Sedang di kantor ya. Semoga tidak mengganggu kerjaannya ya Pak Jimmy ya. Insya Allah ya. Baik. Betul. Kalau kita ikut taraweh sampai imam selesai. Dari mulai takbir awal sampai selesai. Ya. Itu seperti kita taraweh. Ya sepanjang Ramadan itu. Nah apakah itu digolongkan sebagai
penerima Lailatul Qadar? Ya Allah alam, kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu itu ya. Setiap Rasul menyampaikan tentang keutamaan sebuah ibadah, ya itu untuk memotivasi kita. Nah, untuk Lailatul Qadar sendiri itu kasus yang berbeda. Itu malam-malam khusus yang didapatkan di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil dengan ikhtiar kita. Kita sedang taraweh ke di masjid atau sedang tidak taraweh ke, ya yang penting kita menghidupkan malam-malam itu, ya. Kalau Bapak misalkan sedang di laut gitu ya, ada teman-teman kami di offshore yang sedang di kapal, nggak mungkin misalkan ke masjid segala macam. Yang penting menghidupkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, itu mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Terus gimana cirinya dapat apa enggak? Nah, ini penting teman-teman semua. Gimana cirinya? Nggak ada yang tahu teman-teman semua. Yang mungkin bisa tahu itu kita sendiri. Gimana caranya? Nah, ini kita keluar Ramadan, kalau dapat rezeki Lailatul Qadar, kita akan jadi insan yang lebih baik. Ya la'allakum tatakun itu. Kita yang bisa ngerasa. Jangan kita juga nggak boleh ngaku-ngaku, wah kayaknya saya dapat nih, belum tentu juga gitu. Nggak usah ngaku, diam-diam aja. Diam-diam aja ya. Ya, itu tercermin dari akhlak kita, perilaku kita, semangat ibadah kita. Kok kayaknya habis Ramadan saya kok semangatnya makin kenceng gitu loh. Kalau sebelum Ramadan kita agak malas gitu ya ke masjidnya, malas thalabul ilmi, malas beramal soleh. Pas Ramadan semangat, kan orang kan biasanya kan semangatnya sebulan aja tuh, ya sebulan semangat mumpung Ramadan. Kalau Ramadan balik lagi ke habitatnya, ke asalnya. Ini enggak, ini istiqomah dia. Selama Ramadan dan setelah Ramadan itu mungkin ciri-ciri antum dapat Lailatul Qadar. Istiqomah dalam amal soleh. Ini yang paling penting sebenarnya. Ramadan cuma 30 hari teman-teman semua. Cuma 1 bulan. Sedangkan kita hidup kan 12 bulan. Masa 11 bulan kita nggak takwa gitu loh. Jadi Allah tuh sebutan Ramadan tuh asal katanya kan Romido. Romido tuh hujan, hujan sesaat kalau bahasa Arab itu, hujan sesaat, ya hujannya nggak lama, tapi dengan satu kali hujan itu bisa melunturkan debu-debu. Orang Arab kan tahu ya teman-teman ya, rumahnya kan berdebu karena kan pasir gitu kan, angin pasti kencang. Itu dengan Romido, Romido itu hujan sesaat, hujan sebentar aja itu bisa menghapus debu-debu itu. Sama kayak Ramadan, sebentar aja, cuma 30 hari, nggak panjang, 1 bulannya, tapi bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, artinya teman-teman semua, Ramadan ini seperti sekolahan buat kita. Sekolah apa? Kursus lah, training 1 bulan untuk kita amalkan di 11 bulan selanjutnya. Kalau Ramadan kita bisa gini nih, teman-teman nih, ini analogi sederhana sekali. Di bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari yang halal, betul nggak? Makan kan halal ya, makan halal, minum halal, berhubungan sama istri juga halal. Kalau udah punya istri gitu ya, ya kalau sah ya, ya halal semua. Tapi kita bisa menahan itu, tidak mengerjakan itu di bulan Ramadan di siang harinya. Kenapa nanti keluar Ramadan kita nggak bisa menahan untuk tidak mengerjakan yang haram? Itu kan spiritnya, teman-teman. Kalau Ramadan ini kita makan bisa kita tahan yang halal, nanti keluar Ramadan kita jangan makan yang haram, jangan minum yang haram, jangan berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram buat kita, jangan berzina begitu kan. Artinya memang itu spirit Ramadan yang kita bawa keluar Ramadan. Itu penting untuk kayak gitu sebenarnya. Karena 11 bulan ini kan lebih panjang dibanding 1 bulan teman-teman semua. Maka kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di Ramadan, kita bawa keluar Ramadan. Nah, kalau kita bisa istiqomah, mungkin, ini mungkin ya, itulah tanda-tandanya kita dapat Lailatul Qadar. Walah. Dan kita nggak usah ngaku, wah kayaknya saya dapet nih, belum itu juga lah. Udah kita mah ibadah aja, tugas kita apa Jimmy ya? Ibadah maksimal, kita ibadah kejar, Allah mau terima, Allah mau enggak, kita maksimal usaha kejar itu malam. Dapatnya nanti kita lihat tuh di akhirat, dapat apa enggak kita gitu. Yang penting antum nggak usah ngaku. Kalau saya kemarin di TV diminta, Ustaz, apa namanya, eh, kuat hari ini dong gitu, apa lagi rame ya, apa kata-kata hari ini gitu ya, ya pas saya bilang gini, kata-kata hari ini saya kemarin tuh, eh kata-kata hari ini ya sederhana sekali, saya bilang gini, gimana lupa lagi tuh saya lupa tuh ya. Eh, menjadi apa lupa ya, soleh, merasa soleh itu salah, ya merasa salah itu soleh, gitu ya. Itu kata-kata saya hari ini tuh ya, kemarin tuh ya. Ya, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jelas ya teman-teman ya, simple ya. Artinya kita merasa soleh, merasa Ramadan kita diterima, merasa dapat Lailatul Qadar segala macam, itu salah tuh.
Ya, kita ngaku-ngaku jadi orang baik gitu, ngaku-ngaku jadi orang alim, ngaku-ngaku jadi orang yang soleh, yang ibadahnya banyak, itu salah justru. Tapi justru kalau kita mengaku merasa salah gitu loh, itu soleh. Aduh ya, kayaknya mas saya banyak dosa, kayaknya mas saya mungkin ibadah saya, ya Allah, terima ibadah kami, ya Allah, ibadah saya ini nggak khusyuk, kadang nggak ikhlas, segala macam. Kita merendah di hadapan Allah, kita merasa banyak dosa, merasa salah, justru itu yang soleh. Gitu ya Pak Jimmy ya. Gitu ya. Jangan kita merasa soleh dah. Kita lebih baik merasa menjadi pendosa. Ya. Ya. Jadi Allah tuh lebih menyukai pendosa yang bertobat dibanding seorang yang beramal soleh tapi dia nggak pernah ngaku salah. Gitu. Ya. Semoga berkenan Pak Jimmy. Terima kasih. Silakan ada lagi Mbak Nadia. Suaranya mungkin. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk Jimmy. Selanjutnya, wah, ada dua nih Ustadz yang raisan. Gimana langsung? Dua-duanya. Silakan, silakan. Heeh. Silakan. Semoga terjawab. Oke. Silakan. Lanjut ke Abu Asma Dodi. Ya, Tafadhol. ya, Eh, Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Nadia. Eh, Syukran, Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah saat apa namanya sholat malam itu antara panjang sholatnya dan panjang berdirinya dan panjang ruku sujudnya itu sama, Ustadz ya. Ya. Nah itu yang jadi pertanyaan itu selama ruku sujud itu Rasulullah itu memperbanyak apakah memperbanyak zikir atau apa gitu. Ya, Yang baik. kedua, yang kedua, yang kedua, apakah selama kegiatan di malam-malam Lailatul Qadar itu, di malam-malam ganjil gitu ya, atau di 10 malam terakhir itu, selain kita melakukan sholat, tilawah, zikir itu juga bisa dengan atau memperbanyak doa-doa saja sebagai selingan kegiatan di malam itu Ustaz. Terima kasih Siap, Ustaz. siap Pak Abu Asma Dodi. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih. Saya membicarakan riwayat Rasulullah SAW ketika salat malam. Ya ini kan memang juga ikhtilaf juga. Artinya ada beberapa riwayat menyatakan bahwa panjangnya beliau ruku sujud seperti lamanya beliau berdiri. Apa yang dibaca? Wallahu alam. Kadang nggak disebutkan keterangan di situ. Ya. Tapi kalau salat sunnah teman-teman semua kita boleh membaca apapun di situ. Ya, itu nggak menambah bacaan salat ya. Silahkan kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan dibaca sepanjang mungkin. Dan yang Rasul lakukan itu pun tidak dijelaskan dalam beberapa keterangan. Saya juga belum dapat keterangannya. Tapi intinya beliau tuh panjang. Ya, mungkin beliau di situ berzikir, mungkin di situ beliau dapat wahyu, kita nggak tahu. Mungkin di situ beliau melakukan aktivitas amal soleh yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi intinya, fokus utamanya memang kita gini, Pak Abu Asmadodi ya, kita nggak bisa membandingkan sholat kita dengan Rasulullah. Itu jauh bumi dan langit. Minimal kita mencoba pelan-pelan ikut Rasul tuh kalau sholat sendiriannya panjang. Kalau sholat berjamaahnya sedang-sedang saja, bahkan cenderung ke pendek. Ya, bahkan Rasul pernah ngomel tuh ya sama beberapa sahabat yang imamnya tuh kepanjangan. Apakah engkau akan menjadikan agama ini sebagai fitnah? Beliau bilang gitu. Ya, ya, ini teman-teman yang imamnya suka pada kelamaan nih, ya, jangan sampai agama kita menjadi fitnah gara-gara antum imamnya kelamaan. Ya, kalau berjamaah sunnahnya pendek-pendek kecuali untuk sholat yang sudah dikondisikan. Beda ya. Tapi kalau sholat umum, misalkan sholat maghrib, ya ada musafir lewat, antum lama, antum bisa menyebabkan agama ini menjadi fitnah. Maka sebaiknya kurangi bacaannya ketika sedang berjamaah, namun panjangkan bacaannya ketika sedang sendirian. Maka sunnahnya melakukan sholat sunnah itu di rumah. Teman-teman ya. Jadi kalau antum melihat jamaah habis sholat wajib dia pulang langsung nggak sholat Ba'diyah dulu itu bukan berarti dia nggak ba'diyah ya. Dia mengutamakan salat sunnah di rumah supaya apa? Supaya bisa panjang. Kenapa nggak di masjid? Khawatirnya kalau di masjid salat panjang jadi ya. Jadi kita nggak ikhlas. Ya, maka salat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah supaya kita panjang dan nggak ketahuan. Dan kita kadang-kadang
Sholat suka pengen dipuji juga, hati-hati loh. Ya, ya Allah tuh Pak Abu Asma itu sholatnya panjang, khusyuk, nangis segala macam. Akhirnya kan kita GR sendiri, hilang amal kita. Ya, maka sembunyikan amal kita seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita, gitu ya. Lalu yang kedua tadi apa, Afan? Doa-doa ya. Ketika oke, Lailatul Qadar itu yang dianjurkan selain sholat, tilawatil Quran adalah beramal soleh. Bisa zikir, bisa baca sholawat, bisa bersedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Termasuk juga talabul ilmi, Pak Abu Asma. Ya, ada misalkan itikaf kan suka ada pengajian tuh jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Itu juga dihitung sebagai talabul ilmi, bahkan pahalanya besar. Ya, tidak ada zikir yang lebih dahsyat dibanding talabul ilmi gitu kan. Nah, makanya silahkan kalau misalkan capek nih baca Quran nih suntuk gitu kan ya, ganti selingan dengan baca selawat atau baca buku agama gitu ya, baca literasi apa atau misalkan dengarkan pengajian di YouTube misalkan ya boleh. Yang penting jangan maksiat di malam itu. Nah, ya jangan lagi itu main Mobile Legend gitu, jangan. Jangan main game online, jangan gitu kan ya. Nah, silahkan lakukan aktivitas yang positif sebagai selingan kita ibadah. Karena kita ya nggak mungkin kan sholat terus, baca Quran terus, pasti ada jenuhnya. Kita ini manusia biasa. Kita ini manusia biasa yang kata Rasul kita ini nggak mungkin masuk surga kalau cuman mengandalkan amal kita sendiri. Gitu Pak Abu Asma. La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar kata Rasul. Kamu tuh gak akan pernah bisa ke surga cuma ngandelin amal kamu sendiri. Juga nggak akan bisa terbebas dari api neraka. Wala ana kata Rasul. Termasuk juga saya kata Rasul tuh. Jadi Rasul aja bilang ibadahnya Rasul nggak bisa bawa beliau ke surga. Bukan itu. Ibadah Rasul kan sama kita jauh nggak? Oh jauh bumi dan langit. Sebegitupun kata Rasul nggak bisa membawa kita ke surga gara-gara amal kita. Apalagi amal kita dibanding Rasul ya jauh banget gitu ya. Kadang nggak khusyuk, kadang nggak ikhlas, kadang pengen dipuji orang segala macam. Tapi yang membuat kita ke surga kata Rasul ternyata illa birahmati minallah. Kita bisa masuk surga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kejarlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam itu ya terbar rahmatnya. Irhamu mang fil ardi kata Rasul. Yarhamu mang fis sama. Yuk sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sedekah pas atau misalkan tengah malam tuh keluar ya, sedekah beli buat sahur, kasih tukang sampah, kasih fakir miskin, kasih segala macam. Itu bagian dari amal soleh juga ya teman-teman, menebar rahmat dibanding ibadah personal ya, karena ibadah personal yang membuat kita sombong dan ujub itu seperti ibadahnya iblis ya. Iblis dulu juga ibadahnya sama kayak begitu, ribuan tahun beliau ibadah, tapi gara-gara satu hal beliau sombong, iblis itu sombong jadi divonis masuk neraka. Maka jangan sampai ibadah kita membuat kita sombong, membuat kita merasa soleh gitu ya, suci dan sebagainya. Ya, tapi kita ini bisa ke surga gara-gara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Abu Asmadodi, terima kasih. Insya Allah, baik Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran, Ustadz, atas ilmunya. Masya Allah. Ustadz, nggak terasa nih udah 1 jam kita bersama. Ya, semoga Alhamdulillah. materi yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tadi bermanfaat ya untuk ayah bunda sobat Amin. baik semua. Insya Allah. Eh, selanjutnya Ustadz, mungkin sebelum kita tutup, eh, kita foto bersama. Boleh Ustadz? Silakan. Ayah bunda, boleh di on cam dulu ya? Insya Allah ada yang lagi di jalan. Ini jalan ya, fokus ya ke jalan. Boleh, ayah bunda di on cam dulu ya. Kita mau foto bersama dulu. Kakak Prater, udah siap? Ini ada 2 slide. Kita foto dulu ya dari yang slide pertama. Masya Allah ini udah on cam semua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut yang slide kedua. Oke.
Satu, dua, tiga. Baik, Masya Allah. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Sama-sama Mbak Madia. Meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita semua. Ya, Semoga ilmunya bermanfaat. amin. Baik, kalau begitu saya pamit langsung mau ada kajian selanjutnya. Teman-teman, terima Syukron kasih Ustaz, banyak. Ya, syukron semoga Mbak Nadia. bermanfaat ilmunya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu, di kesempatan lainnya. Berkah selalu untuk antum semua, keluarga besar Ruang Baik. Semoga Allah karuniakan Ramadan terbaik dan kita mendapatkan rezeki malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, Allahumma amin.